Pencarian hari terakhir korban banjir Bali. Kerugian toko kain mencapai miliaran rupiah. Lomba video dokumenter KPID Bali. Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Dewata Pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, Kompas Dewata Pagi kembali hadir mengisi pagi Anda episode Jumat 19 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi Kompas Dewata Pagi juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari kabupaten kota di Bali. Follow Instagram kami di Kompas TV Dewata dan @Facebook kami di Kompas TV Dewata. Juga saksikan serta subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Bersama saya, Cokorda Bagus, kita simak informasi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, tim SAR gabungan melakukan pencarian di hari terakhir satu keluarga yang hilang di Kabupaten Badung, Bali. Pencarian difokuskan menyisir aliran sungai, terutama yang berisi tumpukan sampah, karena dicurigai korban tertimbun di dalamnya. Hari ke-7 pencarian satu keluarga yang hilang terseret arus setelah rumahnya disapu banjir di Menguitani Badung, Bali terus dilakukan. Korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari suami istri atas nama Rio Hatnar Boelan dan Dewi Ratnawati Sunarjo serta anaknya Rifiri Timothy George. Sebelumnya sejak hari pertama hingga hari ke-6 pencarian, tim SAR melakukan pencarian mulai dari lokasi kejadian hingga ke aliran sungai sejauh 7 km, namun belum berhasil ditemukan. Di hari ke-7, petugas memfokuskan pencarian di tumpukan sampah yang ada di sepanjang sungai, karena mencurigai korban tertimbun di dalamnya. Untuk kegiatan kita bagi 2 sorti, di mana sorti pertama dengan 2 seru. Sorti pertama kita melaksanakan pembersihan puing di bawah jembatan. Untuk seru 2 melaksanakan penyisiran dari hulu sampai hilir. Begitu juga dengan sorti kedua dengan kegiatan yang sama. Untuk pelaksanaan pembersihan sampah sudah dilaksanakan secara maksimal. Begitu juga dengan penyisiran sampai ke hilir kurang lebih 7 km. Di mana yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan OPSAR hari ini adalah tim SAR gabungan, baik itu dari Basarnas, instansi TNI, Polri, BPBD maupun instansi terkait. Sesuai dengan prosedur Basarnas, pencarian dilaksanakan selama 7 hari. Namun jika di kemudian hari ada tanda-tanda penemuan korban, maka operasi SAR kembali dilanjutkan. Nandang Astika, Kompas TV, Badung, Bali. Hari pertama status transisi darurat ke pemulihan menunjukkan aktivitas di Kota Denpasar, Bali semakin menggeliat. Selain akses jalan protokol sudah normal beroperasi 100%, aktivitas pasar malam Badung dan Kumbasari juga mulai berlangsung. Setelah sepekan lebih pasca banjir besar yang menerjang Denpasar, aktivitas ibu kota Provinsi Bali semakin normal. Meski masih ada titik-titik pengungsian dan kerusakan, namun secara umum pemulihan Kota Denpasar sudah hampir 90%. Sejumlah pedagang yang biasa berjualan malam hari hingga subuh di pelataran Pasar Badung dan Kumbasari pun mulai membuka kembali lapak mereka. Meski sebagian belum mendapat aliran listrik dan hanya menjual barang sisa saat banjir, para pedagang pun bilang senang bisa berjualan untuk mencari rezeki kembali. Banjir kemarin itu agak nyari barang, ini yang agak lain lagi, yang penting dapat jualan aja daripada kebuang barangnya, Pak. Kasian. Itu kan nggak ada lampu ya malam ya? Nggak ada lampu, kita pakai lampu emergency yang dicas itu. Soalnya kan lampu lagi terbatas karena kemarin banjir katanya, itu konsep lagi diperbaiki. Mungkin lagi 2 hari atau 3 hari mulai jualan karena di sini udah ada yang mau dagang ikan. Kumbasarinya udah mulai normal, dagang ikan mau dipindahkan ke sini. Di jembatan, iya. Tapi untuk sementara tetap jualan aja dulu ya?
Kalau bisa jualan boleh jualan, tapi kalau situasinya crowded kayak tadi, kita mundurin, kita mengalah gitu. Sementara Wakil Wali Kota Denpasar, Kade Agus Arya Wibowo bilang, dari hasil rapat koordinasi hari pertama, status transisi darurat ke bencana sudah menunjukkan progres pemulihan yang meningkat. Kade Agus menyebut secara prosentase untuk pembersihan material banjir yang menimpa pemukiman dan kawasan vital di Denpasar telah mencapai 90%. Kemudian pemulihan dampak dari wilayah-wilayah yang terdampak banjir terkait dengan tumpukan sampah, kemudian terkait dengan material-material yang dibawa oleh banjir yang menimpa permukiman dan kawasan-kawasan vital di Denpasar. Secara garis besar hasil rapat evaluasi tadi itu kalau bisa saya prosentasekan itu sudah hampir 90% kita sudah bisa selesaikan. Tinggal kita akan melakukan proses pembersihan sekali lagi untuk kawasan-kawasan vital itu di beberapa titik lagi. Tidak seperti yang sebelum 4 hari, 5 hari sebelumnya itu kita hampir turun di 6-7 titik. Status transisi darurat ke pemulihan ini diberlakukan hingga 3 bulan ke depan dengan 3 prioritas utama, pemulihan sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dan ekonomi. Berdasarkan data Posko Induk Terpadu Penanggulangan Bencana Kota Denpasar, jumlah korban terdampak banjir mencapai 2.535 jiwa dengan kerusakan rumah 1.079 unit. Nandang Astika, Kompas TV, Denpasar, Bali. Pemerintah Kabupaten Jembrana berencana akan memperpanjang waktu tanggap bencana di Kabupaten Jembrana. Hal ini disampaikan Bupati Jembrana, Imade Kembang Hartawan, usai menyerahkan bantuan sembako kepada warga korban banjir di Kelurahan Banjar Tengah Rabu pagi. Di Kelurahan Banjar Tengah, Kabupaten Jembrana, ada 274 kepala keluarga yang menjadi korban banjir. Guna membantu meringankan beban warga, Rabu pagi Bupati Jembrana membagikan bantuan sembako kepada ratusan warga korban banjir ini. Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan juga mengaku akan memperpanjang waktu tanggap bencana di Kabupaten Jembrana yang seharusnya berakhir Rabu 17 September diperpanjang seminggu ke depan. Hal ini mengingat proses pendataan kerugian akibat banjir di Kabupaten Jembrana masih berlangsung, serta penanganan dampak banjir sampai saat ini belum selesai dilakukan. Hari ini kemungkinan memang sebentar kita akan rapat memastikan bahwa waktu tanggap bencana kita perpanjang lagi. Mengingat beberapa langkah-langkah yang belum maksimal kita lakukan. Seperti contoh laporan terhadap potensi kerusakan sedang berjalan terus. Ya, awalnya kita laporkan sekian, tiba-tiba bertambah lagi setelahnya belum lagi kerusakan jaringan irigasi di pertanian, kemudian kerusakan tempat ibadah, sekolah dan lain sebagainya. Ya, kami butuh waktu memang. Samping itu juga langkah-langkah pembersihan seperti sampah dan lain sebagainya masih ada. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana mencatat sampai saat ini jumlah warga terdampak banjir dan tanah longsor sudah mencapai 5.612 KK yang tersebar di 31 desa dan kelurahan. Kerusakan berupa pagar tembok dan rumah yang roboh akibat banjir dan tanah longsor serta harta benda warga yang hilang. Selain rumah, tercatat ada 12 sekolah di Kabupaten Jembrana yang rusak akibat banjir, 51 fasilitas umum atau infrastruktur yang rusak seperti jembatan yang putus, jalan jebol, hingga saluran irigasi yang rusak, dan 50 sektor ekonomi seperti warung yang hancur hingga tambak ikan dan udang, ternak warga hingga lahan pertanian yang rusak akibat banjir. Igede Ardika, Kompas TV, Jembrana, Bali. Saudara, pasca banjir, kerugian toko kain capai miliaran rupiah. Informasinya hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Pasca banjir bandang saudara yang melanda Denpasar beberapa waktu lalu menyebabkan korban jiwa hingga kerugian material. Salah seorang pedagang kain di kawasan Pasar Badung menuturkan kerugian material yang diderita mencapai miliaran rupiah. Terlihat di kawasan Pasar Badung, beberapa pedagang tengah membersihkan barang dagangan mereka pasca banjir bandang yang melanda Bali, khususnya di kota Denpasar. Salah satunya adalah pedagang kain di Jalan Sulawesi di kawasan Pasar Badung Denpasar. Mereka terlihat tengah sibuk membersihkan kain dan menjemurnya pasca terendam air. Dirinya menuturkan saat kejadian tokonya terendam dan merendam sebagian dagangan berupa kain. Dari kejadian tersebut, dirinya memperkirakan kerugian mencapai miliaran rupiah. Itu kejadiannya tuh kemarin waktu banjir tuh posisi lagi di mana, Pak? Saya waktu itu masih di rumah mau berangkat kerja. Nah, waktu itu bosnya di sini tidak ada diperkirakan akan banjir. Nah, kita akan waktu itu masih fokus di rumah bosnya di Jalan Imam Bonjol. Setelah itu hampir sekitar jam 8 baru dicek sini dah penuh di snare. Tinggian air itu seberapa, Kang? Sekitar kalau di toko ya hampir 25. 25. Kalau dari jalan raya ini paling setengah meter apa 1 meter. Berarti kain-kain itu terendam ya, Pak? Iya, terendam semua, kena lumpur. Itu kain-kain masih bisa dipakai nggak yang udah kena air itu? Yang sementara yang masih basah belum bisa dijual belikan. Nanti kalau ada pembeli kita kasih yang baru. Pembersihan sisa genangan air hingga lumpur masih dilakukan oleh petugas gabungan, di mana Pasar Badung ini merupakan salah satu pusat perekonomian warga. Jipayana Putra, Kompas TV, Denpasar, Bali. Sementara itu, saudara, cuaca buruk dengan curah hujan cukup tinggi beberapa bulan terakhir membuat ratusan hektar tanaman cabai di Desa Bungaya, Kabupaten Karangasem, Bali mengalami gagal panen, di mana buah cabai mengalami busuk sehingga tidak bisa dipanen dengan maksimal. Akibatnya para petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Seperti inilah kondisi puluhan hektar tanaman cabai milik Subak di Dusun Papung, Desa Bungaya, Kabupaten Karangasem, Bali, di mana buah cabai mengalami busuk atau keriput, serta buahnya menguning akibat diserang hama kresek. Para petani mengaku sudah berbagai upaya dilakukan untuk mencegah hama yang menyerang tanaman cabai. Bahkan mereka sudah mengeluarkan uang hingga puluhan juta rupiah, namun tanaman cabai tetap mengalami gagal panen. Curah hujan tinggi menjadi pemicu utama tanaman cabai mengalami rusak. Pasalnya tanaman cabai tidak bisa bertahan hidup jika kondisi tanah terlalu banyak air. Petani bilang kondisi ini disebabkan curah hujan tinggi sehingga tanaman cabai mudah terserang penyakit. Sehingga kebanyakan buah cabai mengalami keriput dan busuk dan tidak bisa dipanen. Sudah banyak obat digunakan namun tidak bisa. Untuk harga cabai saat ini di petani berkisaran Rp25.000 per kilogram sesuai kondisi cabai. Jika berisi busuk sekitar Rp20.000 per kilogram. Dengan harga segitu, petani tidak bisa mendapatkan hasil, malah merugi total, tidak balik modal. Hujan itu, terus kalau ada hujan itu gini dah, ada penyakit tompel ada, penyakit berat ada, Pak, seperti ini. Banyak yang gini kalau udah ada datang apa itu hujannya ya. Ya hujannya yang gitu membawa penyakit, Pak. Tapi berarti obatnya belum ada, enggak bagus ya, ya banyakan berat gitu, busuk ya, banyakan tompel gitu, banyakan rusak itu. Biasanya kalau normal berapa kali bisa panen, Bu? Oh, kalau normal ini 10 kali bisa. Kalau sekarang? Kalau sekarang mungkin 4 kali. 4 kali sudah ya, mati sudah semua habis. Ya? Mungkin itu yang menyebabkan apa itu hujannya, Pak. Membawakan itu penyakit itu. Untuk harganya sendiri berapa sekarang, Bu, di petani, Bu? Oh, per kilo. Sekarang per kilo 25.000, Pak. 25.000 ya. Kalau itu ada beratnya, itu ada tompelnya berkurang lagi 20.000 kayak gitu. Sehingga kondisi tersebut membuat para petani harus gigit jari sebab panennya tidak bisa maksimal. Biasanya saat kondisi normal cabai bisa dipanen sebanyak 10 kali. Sedangkan sekarang hanya bisa dipanen sebanyak 4 kali dan tanaman cabai sudah mati.
Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali. Beralih ke Gianyar, saudara. Air meluap saat banjir yang melanda Kabupaten Gianyar. Hektaran sawah di Subak Patolan, Belah Batuh tertimbun endapan lumpur. Luapan air hingga kini juga masih meluber ke jalan raya dan menghambat laju kendaraan yang melintas. Akibat bencana banjir di Gianyar, Bali, kini tidak hanya duka korban meninggal dan rusaknya akses dan fasilitas umum, namun kini juga berdampak pada rusaknya hektaran tanaman padi. Di kawasan Subak Patolan, Desa Pering, Belah Batuh, hektaran tanaman padi yang baru ditanam juga rusak tertimbun endapan lumpur. Terlebih hujan kembali turun semalam. Sebagian sawah bahkan dipenuhi endapan lumpur yang mengubur padi milik warga. Menurut petani setempat yang pasrah dengan kondisi sawahnya, kejadian ini saat banjir besar terjadi di Gianyar dan merendam sebagian besar sawahnya. Air kembali meluap walau hanya hujan sebentar. Diduga akibat saluran irigasi juga rusak di hulu. Nah, sering kalau hujan lebat tuh naik anunya airnya banjir di sini. Ya. Terus kalau ini dampaknya apa Pak? Ini sawah ini sebenarnya kan baik-baik saja kalau tidak ada lumpur Pak. Iya, baik-baik Pak. Terus ini tertimbun gitu lumpur ya? Iya, tertimbun sini lumpur. Jarang. Di pasir itu banyak. Banyak ya. Pak bilang tadi ada sapi yang sempat mau hanyut gitu ya di sini. Ya, yang dulu ini, yang baru ini. Ya. Lepas saja. Lepas saja dia ada anu yang mengambil orang dipindahkan gitu ya. Tapi ini memang daerah rawan banjir Pak kalau rawan Pak, rawan. Iya. Ya. Oh, kalau hujan lebat tuh ini dah ya. Februari itu hujan banjir dah sini. Sementara luapan air kini juga masih meluber ke jalan raya dan menghambat laju kendaraan yang melintas. Nyoman Sudarmika, Kompas TV, Gianyar, Bali. Saudara, menelusuri perkebunan alpukat, informasinya hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, Kompas Dewata Pagi masih menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif. Bukan sekedar komoditas, alpukat yang sudah menjadi salah satu primadona masyarakat Bali ini ternyata kaya karbohidrat dan vitamin. Namun tidak itu saja, alpukat juga dipercaya untuk menghasilkan kulit yang lembut. Bagaimana menghasilkan buah alpukat super? Berikut tim Kompas TV akan memberikan tipsnya untuk Anda langsung dari perkebunan alpukat di Buleleng, Bali. Selamat pagi saudara, saat ini saya sedang berada di kawasan agrowisata di Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Dan pagi hari ini tim Kompas Dewata sengaja nih datang ke Bali Utara ini mau melihat seperti apa agrowisata yang khususnya ada buah alpukat. Dan pagi ini saya sudah bersama dengan Pak Made Arnaya selaku petani dan sebenarnya beliau adalah pemilik agro ini. Om Swastiastu Pak Made. Astung karena sehat. Selalu sehat ya Pak Made ya? Harus sehat terus. Pak Made, saya mau tahu sama pemirsa di rumah tuh mau tahu nih, ini alpukat. Nah ini di belakang saya adalah salah satu pohon yang pendek ya, yang di belakang lebih tinggi ya, masih di pot. Nah ini dengan pot pun bisa berbuah. Bisa diceritakan bagaimana sebenarnya budidaya alpukat di Bali ini Pak yang punya Bapak? Ya kebetulan di sini kita punya alpukat kan pilihan. Tadinya memang kita punya banyak varietas, kira-kira sekitar 25 jenis ada. Tapi kita seleksi itu. Nanti yang apa namanya itu yang lama yang tidak bagus kita potong. Kita sambung dengan varietas yang paling unggul. Sehingga di sini ini kira-kira sekarang yang kita unggulkan itu sekitar ada 6 jenis yang kita unggulkan. Jadi ada yang pertama ada Miki, kedua ada Kendil, terus ada yang Sub 034,
Terus ada lagi SWY 02. Ini premium semua nih. Premium semua nih buah nih. Nah, ini dari 6 jenis alpukat yang premium itu yang Pak Made kembangkan di agrowisata ini. Sebenarnya yang paling berpotensi untuk usaha itu seperti apa Pak Made? Yang mana itu? Ya kalau rata-rata semua punya nilai baik. Berarti semua punya nilai peluang usaha. Nilai ekonomisnya bagus semua itu. Ya karena setiap satu biji itu kita bisa jual untuk kendil itu 40.000 sudah yang kita masuk ke supermarket. Miki juga sekitar harga itu dan kok nanti karena ini kan masih sedikit ya, ada yang 034 itu masih sedikit ada. Nah, tapi ini yang akan kita genjot nanti. Ini bagus sekali. Kalau di Jawa saya dengar itu harganya sudah mencapai 100.000 per kilo. 100.000 per kilo. Enak sekali, enak banget. Oke, dan itu di agrowisata ini dikembangkan pertama kali nih di Bali atau seperti apa? Saya tidak tahu ya kalau di Bali itu apakah hanya di sini kembangkan. Jadi kalau saya baru saya kembangkan. Ya, sebab di daerah lain saya belum pernah dengar ada di mana, di kota, di desa mana itu belum saya pernah lihat. Oke, Pak Made, alpukat ini kan salah satu buah unggulan, primadona di masyarakat. Kalau kita lihat mau jus alpukat atau salad alpukat, nah ini dari untuk membudidayakan dari dia kecil sampai berbuah itu ada tahapannya seperti apa Pak Made? Bisa diceritakan? Dari sejak penanamannya. Kalau alpukat itu pada umumnya semua rata-rata cepat berbuah. Ya, ada yang baru 1 tahun kita tanam udah berbuah. Ini buktinya ini seperti di dalam pot ini. Ini dalam pot ini coba anunya sudah besar-besar begini dia buahnya. Kalau yang di belakang kita dalam pot ini jenis apa Pak Made? Ini kalau tidak salah ya, saya karena belum berani mengambil kesimpulan. Kalau tidak salah ini jenis Miki nih, cuma lebih besar dia, lebih besar dari Miki. Jenis yang besar, Miki besar. Ya. Nah, kesulitannya apa sih Pak Made untuk kita akan budidaya pertanian di alpukat ini? Ada kesulitannya apa yang ditemukan selain mungkin hama atau seperti apa? Kalau semua jenis tanaman di bidang pertanian itu rata-rata semua ada hama, ada penyakit. Kalau alpukat ini yang paling menonjol itu adalah hama lalat buah. Nah, Mbak Desi kan pernah lihat ya, kalau kita beli buah di pasar lah atau di supermarket, kalau kita buka tuh tiba-tiba dalamnya tuh ada busuk bijinya, ada ulatnya. Nah, itu karena sudah kena lalat buah. Kena lalat buah. Jadi karena sudah kena lalat buah, biasanya lalat itu mencolok di sana, dia sebar penyakit. Nah itu lama-lama terus jadi penyakit di bijinya itu. Makanya solusi saya untuk mengatasi itu sering saya bungkus. Seperti itu ada yang kita bungkus itu kan. Nah, itu. Berarti perawatannya salah satunya dengan pembungkusan ya Pak Made. Nah tadi Pak Made juga sempat bilang ini berpotensi dalam satu pohon. Misalnya 1 tahun, 2 tahun dia sudah berbuah. Itu kira-kira berapa kilo Pak untuk bisa panen yang baik dan bisa menjual ke pasaran itu berapa kilo untuk 1 pohon? 1 pohon, nah seperti itu kita ada yang sana tuh. Itu kalau lebatnya sekali itu mungkin sampai 500 kilo bisa. 1 pohon. Ya tapi itu tanaman kita tanam sudah sekitar 7 tahun ya, 6 tahun, 7 tahun itu. Nah sekarang musim ini juga tuh yang kita petik itu belum lagi rontok ya. Kadang-kadang karena kita belum sempat petik jatuh duluan. Kemarin itu kita petik dapat 100 kilo itu masih banyak sisanya. Oke, berarti rata-rata 100 kilo bahkan ada yang sampai over 500 kilo. Nah, untuk menghasilkan 1 biji yang besar dan premium, pupuknya apa Pak Made untuk perawatan? Ya kalau pupuk itu kita perlu waktu lama untuk menjelaskan karena ini kan kita punya SOP sendiri ya. Bagaimana? Ya. Bagaimana pasca panen kita pakai pupuk apa? Sudah itu menjelang dalam perjalanan menyehatkan tumbuhan pohonnya ini perlu kita rabuk supaya sehat ya. Nah itu juga perlu proses. Terus pada akhirnya ada juga proses untuk membungakan. Jadi kalau kita membungakannya perlu juga ada SOP sendiri ya.
supaya berbunga cepat. Gitu. Dan itu tuh kita setelah berbunga pun kita perlu proses untuk jangan rontok. Nah, saudara, tadi kita udah di kebunnya dan berhubung hujan, nah ini udah dipetikin sama Pak Made. Ini adalah kendil. Nah, ini mungkin bisa dilihatin kendil. Dan ini adalah alpukat Miki. Nah, ini kita coba buka. Kita langsung buka ya. Ini dia hasil alpukat. Ini jenis Miki dan itu jenis kendil. Oke, nah ini lebih Miki lebih orange dan kendil lebih putih. Nah ini nih yang diceritakan Pak Made, ada yang salah satunya lalat buah. Ya, kena lalat buah nih. Karena dia tuh sempat digigit sama lalat, jadi dia ke dalamnya timbul terus seperti ada busuk sedikit di bijinya ya. Dan itu menandakan buah sehat kalau ya. Kalau kita lihat karena bijinya ini bisa seperti ini berarti sehat buahnya, karena kalau dia kena insektisida atau pestisida mesti ini tidak ada nih. Oke. Ya. Berarti pertandanya dari sana. Nah, dia alami ya, kalau bukan alami ya. Tidak ada kimianya. Tanpa dibuat jus atau salad, bisa langsung dilepas kulitnya dan langsung dimakan, dan tebel banget. Kita coba. Dia itu rasa alpukat yang khas tuh ada, terus udah gitu dia legit, lembut banget, kayak tidak ada seratnya, kayak mentega dan manis. Itu yang terlalu penting. Biasanya kalau alpukat kan ada percampuran manis dan pahit. Ini dominan manis, tapi ada ciri khas alpukatnya. Tantangan kita kan di cuaca ya, itu tidak bisa kita seperti tahun ini cuaca itu hujan itu terlalu banyak, nah, sehingga mempengaruhi isi berair juga, itu juga pengaruh banyak karena banyak hujan. Juga rontok banyak juga, sehingga buahnya yang bertahan sedikit jadinya. Baik, terima kasih Pak Made sudah berbagi tips and trik bagaimana membudidayakan alpukat sehingga menghasilkan penghasilan, cuan-cuan lagi. Terima kasih pagi ini. Dan saudara, demikian tadi perbincangan saya terkait bagaimana budidaya alpukat di agrowisata Desa Tajun, Kecamatan Kubutabahan, Kabupaten Buleleng. Bagi yang penasaran mau belajar langsung ke petaninya langsung, silahkan nih datang ke sini, tapi janjian dulu. Di sini selain alpukat juga ada durian dan buah-buah premium lainnya seperti ini yang tadi sudah saya coba dengan rasa yang sangat manis. Desi Indah Lestari, Sang Putu Aryase, Kompas TV, Buleleng, Bali. Saudara, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi operasi robotik dan AI. Tetaplah di Kompas Dewata Pagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Dewata Pagi. Saudara, terobosan baru tengah diupayakan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah Denpasar untuk menjadi unit pelayanan kesehatan yang maju dan modern. RSUP Prof. Ngurah tengah menjajaki peluang mempelajari teknologi kecerdasan artifisial atau AI dan robotik di bidang layanan kesehatan dengan rumah sakit dari Tiongkok. RSUP Prof. Ngurah Denpasar menjadi tuan rumah pertemuan internasional Asia Medical Week 2025. Dalam pertemuan ini hadir sekitar 40 pimpinan rumah sakit se-Asia yang mendiskusikan layanan-layanan kesehatan unggulannya.
Salah satunya dari Rumah Sakit Zhongshan, Tiongkok yang terkenal dengan penanganan kankernya yang bagus, serta pelayanan berbasis AI dan robotik yang maju. Dari kerjasama ini, RSUP Prof. Ngurah memasang target dokter di RS Prof. Ngurah mampu mengoperasikan operasi dengan robotik dan memanfaatkan AI pada tahun ke depan. Dari kerjasama ini, RSUP Prof. Ngurah memasang target dokter di RS Prof. Ngurah mampu mengoperasikan operasi dengan robotik dan memanfaatkan AI pada tahun depan. Dengan target jangka panjang adalah robotik di bidang operasi saluran kencing urologi. Secara global itu topiknya adalah cross border kolaborasi begitulah ya. Tetapi sub tema yang kecil-kecil itu ada 3, tentang infeksi, tentang emergency, tentang cancer. Kenapa topik itu? Karena rumah sakit yang datang itu punya keunggulan di bidang itu, seperti Zhongshan itu pelayanan kankernya sangat. Kemudian pelayanan robotik juga banyak di sana. Silakan memakai AI yang pasti. Itu kan hanya masalah waktu, adaptasi kita. Nah, salah satunya itu salah satu tadi yang sudah kita sampaikan dalam cluster meeting, gimana kita bisa belajar, artinya mengaplikasikan semua AI itu dalam pelayanan. Kita mungkin tahu sekarang orang baca ronsen itu sudah nggak perlu dokternya klarifikasi terakhir. Jadi sudah AI itu yang baca nih di ronsen. Asia Medical Week sendiri merupakan forum internasional yang mempertemukan pemimpin, praktisi, akademisi, peneliti dan industri kesehatan dari seluruh Asia untuk membahas tantangan kesehatan, memperkuat jejaring riset, dan mendorong kualitas layanan yang lebih baik. Nandang Astika, Kompas TV, dan Pasar Bali. Saudara, bagi Anda yang baru bergabung, berikut tim redaksi Kompas TV Dewata akan menghadirkan rangkuman berita hari ini dalam Kilas Peristiwa Jumat. Hari ke-7 pencarian satu keluarga yang hilang terseret arus setelah rumahnya disapu banjir di Menguitani Badung, Bali terus dilakukan. Petugas memfokuskan pencarian di tumpukan sampah yang ada di sepanjang sungai karena mencurigai korban tertimbun di dalamnya. Sementara itu, sejumlah pedagang yang biasa berjualan malam hari hingga subuh di pelataran Pasar Badung dan Kumbesari pun mulai membuka kembali lapak mereka. Meski sebagian belum mendapat aliran listrik dan hanya menjual barang sisa saat banjir, para pedagang pun bilang senang bisa berjualan untuk mencari rezeki kembali. Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan akan memperpanjang waktu tanggap bencana di Kabupaten Jembrana yang seharusnya berakhir Rabu 17 September diperpanjang seminggu ke depan. Hal ini mengingat proses pendataan kerugian akibat banjir di Kabupaten Jembrana masih berlangsung, serta penanganan dampak banjir sampai saat ini belum selesai dilakukan. Salah satu pedagang kain di Jalan Sulawesi di kawasan Pasar Badung Denpasar terlihat tengah sibuk membersihkan kain dan menjemurnya pasca terendam air. Dirinya menuturkan saat kejadian tokonya terendam dan merendam sebagian dagangan berupa kain. Dari kejadian tersebut, dirinya memperkirakan kerugian mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, air meluap saat banjir yang melanda di Kabupaten Gianyar. Hektaran sawah di Subak Patolan, Belah Batuh tertimbun endapan lumpur. Luapan air hingga kini masih meluber ke jalan raya dan menghambat laju kendaraan yang melintas. Tim Liputan Kompas TV, Bali. Lomba video dokumenter KPID Bali, informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saudara, pengelolaan sampah kembali menjadi perhatian Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Hal ini direalisasikan dengan melaksanakan literasi media dan launching lomba video dokumenter pengelolaan sampah berbasis sumber. Kegiatan ini menghadirkan Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Niputu Putri Swastini, sebagai narasumber.
Sampah saat ini masih menjadi permasalahan di Provinsi Bali. Permasalahan ini kembali mendapat perhatian Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Melalui literasi media dan lomba video dokumenter pengelolaan sampah berbasis sumber yang dilaunching pada Sabtu 13 September 2025 lalu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali (KPID Bali) mengusung tema Siaran Berkeadilan Menuju Bali Era Baru yang mengambil lokasi di Tukat Bindu Park dan Pasar Bali. Acara yang dihadiri langsung oleh Niluh Putu Putri Swastini sebagai Duta Pengolahan Sampah Berbasis Sumber (PSBS), Agus Astape, Ketua KPID Bali, dan Komisioner KPID, Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi Sebali, Dinas Pendidikan Provinsi Bali, juga Kepala Sekolah SMK, SMA Denpasar dan Badung, serta undangan lainnya. Sebagai Duta PSBS, Nyonya Putri Koster mengedukasi dan menggerakkan masyarakat dalam praktik pengelolaan sampah yang baik, terutama di tingkat hulu atau sumber sampah. Oh iya, kan dalam lomba video ini pertamanya tentu karena Niki dalam rangka masih sosialisasi, lebih memberikan pemahaman itu seperti apa pengelolaan sampah berbasis sumber itu di Bali. Mulai dari pemahaman tentang regulasinya, kemudian pola koordinasinya, dan terutama adalah pola atau sistem yang diterapkan oleh kepala desa. Karena yang bertanggung jawab sesuai keputusan Gubernur nomor 381 tahun 2021, itu yang bertanggung jawab dan mengkoordinir kebersihan di wilayah desa masing-masing adalah Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, dan Juru Desa. Jadi sistemnya itu yang harus jelas dulu sehingga masyarakat dapat pencerahan. Sementara itu, Ketua KPID Bali, Agus Astape mengatakan, acara ini diselenggarakan sebagai upaya membangun kesadaran dan keterlibatan aktif generasi muda dalam menghadapi isu lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ia juga menegaskan fokus utama dalam pengelolaan sampah ini adalah mengubah kebiasaan masyarakat dari membuang sampah menjadi mengelola sampah di rumah, serta mendorong penggunaan tebe modern untuk sampah organik dan pengelolaan sampah anorganik. Jadi kenapa kita ini? Karena KPID kan fungsinya untuk informasi, edukasi, dan juga kontrol dan perangkat sosial. Kita harus bersinergi dengan program pemerintah Provinsi Bali. Salah satunya adalah bagaimana kita skala prioritas untuk pengelolaan sampah ini. Terutama di sekolah, karena sekolah kan salah satu sumber dari sampah itu. Itu pentingnya kita mengadakan lomba video ini, artinya lomba video dokumenter. Apa yang ada pengelolaan sampah di situ itu yang harus dibuat, jadi bukan fiksi. Jadi bagaimana selama ini mereka sudah disosialisasikan, sudah ada surat edaran, sehingga bagaimana pola pengelolaan sampahnya. Nah setelah itu divideokan, kemudian mudah-mudahan kita akan pilih yang terbaik-terbaik, sehingga bisa memberikan inspirasi kepada tempat-tempat lain. Literasi media ini juga bersamaan dengan launching lomba video dokumenter pengolahan sampah berbasis sumber yang diikuti oleh peserta sekolah tingkat SMA SMK Sebali, sekaligus dirangkaikan dengan Anugerah Penyiaran Bali APB 2025 pada November 2025 mendatang. Nantinya video akan diseleksi dan hasil karyanya akan ditampilkan di media televisi sebagai bentuk apresiasi. Desi Indah Lestari, Kompas TV, Denpasar, Bali. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Tetap saksikan sejumlah acara menarik lainnya dalam program kami selanjutnya. Follow Instagram dan Facebook kami di Kompas TV Dewata, serta saksikan tayangan berita kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Kompas TV, independen terpercaya. Om Santi 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 Om.